Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama Taruna Dewasa Nur Aziz dari Program Studi Teknologi Mekanika Perkeretaapian. Di sini saya akan menjelaskan tentang PM nomor 4 tahun 2017 yang membahas tentang sertifikasi kecakapan awak sarana perkeretaapian. Langsung saja kita masuk ke isinya. Kita mulai dari bab 1 yang membahas tentang ketentuan-ketentuan umum. Yang dimaksud di sini adalah membahas tentang ketentuan-ketentuan umum yang sudah ditentukan. Di sini membahas tentang ketentuan umum dari mulai perkeretaapian adalah satu kesatuan, sistem yang terdiri atas prasarana sarana dan sumber daya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api. Di sini juga sangat banyak sekali ya yang dibuat ketentuan umumnya, antara lain kereta api, sarana perkeretaapian, sistem pengoperasian sarana perkeretaapian secara manual, sistem pengoperasian sarana perkeretaapian secara otomatis, peralatan khusus, dan awak sarana perkeretaapian, masinis, asisten masinis, penyelia, instruktur masinis, jam kerja awak sarana perkeretaapian, langsir, sertifikat kecakapan, kompetensi, asesor, pendidikan dan pelatihan, menteri, direktur jenderal. Untuk bab 1 sendiri ini intinya membahas tentang ketentuan-ketentuan umum saja. Kita lanjut ke bab 2. Untuk bab 2 membahas tentang pengoperasian sarana perkeretaapian. Dalam pasal 2 membahas tentang pengoperasian sarana perkeretaapian dibedakan berdasarkan peralatan yang digunakan, antara lain sistem pengoperasian sarana perkeretaapian secara manual dan sistem pengoperasian sarana secara otomatis. Untuk secara manual ini sepenuhnya dikendalikan oleh awak sarana perkeretaapian, sedangkan untuk pengoperasian secara otomatis sepenuhnya dikendalikan secara otomatis dengan peralatan, antara lain ada 3, yaitu automatic train rotation dan automatic train operation dan automatic train supervision. Untuk pasal 3, kita lanjut pasal 3. Ini membahas tentang pengoperasian sarana perkeretaapian dengan sistem manual wajib dilakukan oleh awak sarana, yang mana awak sarana perkeretaapian yang dimaksud terdiri atas masinis dan asisten masinis. Awak sarana perkeretaapian harus memiliki sertifikat kecakapan untuk mengoperasikan sarana perkeretaapian yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal. Untuk kecakapan awak sarana perkeretaapian diklasifikasikan dalam beberapa tingkat, antara lain yaitu 1. Awak sarana perkeretaapian tingkat pertama, 2. Awak sarana perkeretaapian tingkat muda, yang ketiga awak sarana perkeretaapian tingkat madya. Untuk asisten masinis ini diklasifikasikan sebagai awak sarana perkeretaapian tingkat pertama. Lanjut ke pasal 4. Awak sarana perkeretaapian tingkat pertama ini harus memiliki standar kompetensi, antara lain yaitu memenuhi dan memahami peraturan perundang-undang tentang perkeretaapian, mengetahui dan memahami tata cara berlalu lintas dan pengoperasian kereta api, dan lain sebagainya. Banyak sekali ini sampai C. Memiliki sikap dan perilaku yang baik dalam mengoperasikan sarana perkeretaapian. Untuk selanjutnya ini tentang standar kompetensi yang harus dipenuhi untuk awak sarana perkeretaapian tingkat muda, antara lain mengetahui dan memahami pengetahuan tentang kepemimpinan sebagai pemimpin perjalanan kereta api, dan selanjutnya mampu memimpin dalam perjalanan kereta api, dan lain sebagainya, sampai mampu melaksanakan pembinaan terhadap awak sarana perkeretaapian di tingkat bawahnya. Untuk standar kompetensi awak sarana tingkat madya ini harus memenuhi standar kompetensi awak sarana tingkat muda. Lanjut ke pasal 5. Cakapan awak sarana diberikan dalam bentuk yaitu 1. Sertifikat kecakapan awak sarana perkeretaapian dan tanda pengenal kecakapan awak sarana perkeretaapian.
Sertifikat tanda kecakapan awak sarana perkeretaapian diperoleh setelah memiliki tanda lulus pendidikan dan pelatihan dan lulus uji kecakapan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Untuk sertifikat tanda pengenal kecakapan awak sarana perkeretaapian berlaku selama 4 tahun. Lanjut pasal 6. Awak sarana perkeretaapian tingkat pertama memiliki kewenangan antara lain membantu masinis melaksanakan pengoperasian, menggantikan tugas masinis dalam keadaan kondisi darurat sampai tiba di stasiun terdekat. Untuk kondisi darurat yang sebagaimana dimaksud meliputi masinis meninggal secara mendadak dan masinis sakit yang mengakibatkan tidak mampu mengoperasikan sarana perkeretaapian. Penggantian tugas masinis oleh asisten masinis dalam perjalanan kereta api dalam kondisi darurat dilaksanakan atas perintah masinis dan atau inisiatif asisten masinis sendiri. Setelah perjalanan kereta api dioperasikan oleh asisten masinis sampai ke stasiun terdekat, asisten masinis wajib melaporkan kepada petugas yang berwenang dan kereta api dapat melanjutkan perjalanan setelah terbitkan tugas baru dari petugas yang berwenang. Awak sarana tingkat muda memiliki kewenangan antara lain 1. Sebagai masinis atau pemimpin dalam perjalanan kereta api. Nomor 2. Melaksanakan pengoperasian sarana perkeretaapian dan lain sebagainya sampai dapat sebagai penyelia. Awak sarana perkeretaapian tingkat madya memiliki kewenangan sebagai awak sarana perkeretaapian muda dan dapat juga sebagai instruktur masinis. Lanjut ke pasal 7. Pemegang sertifikat kecakapan awak sarana perkeretaapian sebagaimana yang dimaksud yang mengoperasikan kereta api untuk mengangkut bahan berbahaya dan beracun atau limbah harus memiliki pengetahuan mengenai tentang 1. Sifat dan karakteristik barang yang diangkut dan tata cara muat, penyusunan pengangkutan dan pembongkaran bahan berbahaya dan beracun atau limbah. Pengetahuan sebagai yang dimana dimaksud diberikan oleh instansi atau lembaga yang bertanggung jawab di bidang bahan berbahaya dan beracun dan limbah tersebut. Dalam pasal 8, lanjut ke pasal 8, kompetensi awak sarana perkeretaapian untuk peralatan khusus dibuktikan dengan tanda lulus pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh pabrikan, vendor, dan prinsipal atau lembaga atau badan hukum yang telah mendapat persetujuan dari pabrikan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan peralatan khusus. Tanda lulus pendidikan dan pelatihan akan dilakukan verifikasi dan pengesahan oleh Direktur Jenderal. Sertifikat dan tanda pengenal kecakapan awak sarana perkeretaapian berlaku selama 4 tahun. Pemegang sertifikat dan tanda pengenal kecakapan awak sarana sebagaimana yang dimaksud juga mempunyai kewenangan sebagai awak sarana perkeretaapian sesuai klasifikasinya. Lanjut ke bab 3 yang mana membahas tentang kecakapan dan kewenangan awak sarana perkeretaapian dengan sistem otomatis. Pasal 9 membahas tentang pengoperasian sarana perkeretaapian dengan sistem otomatis yang dilakukan secara otomatis dengan awak sarana perkeretaapian sebagai masinis atau tanpa awak sarana perkeretaapian. Awak sarana perkeretaapian sebagaimana yang dimaksud harus memiliki sertifikat kecakapan untuk mengoperasikan sarana perkeretaapian yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal. Awak sarana perkeretaapian harus memiliki standar kompetensi antara lain yaitu mengetahui dan memahami peraturan perundang-undangan terkait dengan pengoperasian sarana perkeretaapian dan lain sebagainya, sampai ke mengetahui dan mampu mengantisipasi risiko kecelakaan. Lanjut ke pasal 10, kecakapan awak sarana perkeretaapian diberikan dalam bentuk 1. Sertifikat kecakapan awak sarana perkeretaapian. 2. Tanda pengenal kecakapan awak sarana perkeretaapian.
sertifikat dan tanda pengenal kecakapan awak sarana diperoleh setelah memiliki tanda lulus pendidikan dan pelatihan dan lulus uji kecakapan oleh Direktorat Jenderal. Sertifikat tanda pengenal kecakapan awak sarana perkeretaapian berlaku selama 4 tahun. Lanjut ke pasal 11. Awak sarana perkeretaapian sebagai masinis memiliki kewenangan antara lain melaksanakan standar prosedur administrasi dalam pelaksanaan tugas dan lain sebagainya, sampai melaksanakan standar prosedur operasi dalam mengatasi gangguan teknis dan operasional. Lanjut ke pasal 12. Standar dan prosedur sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 wajib disusun oleh Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian. Lanjut ke bab 4. Membahas tentang persyaratan dan prosedur sertifikasi awak sarana perkeretaapian. Dalam pasal 13, untuk mendapatkan sertifikat kecakapan awak sarana perkeretaapian harus memenuhi persyaratan, antara lain pria atau wanita, sehat jasmani rohani, tidak buta warna, dan lain sebagainya. Untuk pasal 14, untuk mendapatkan sertifikat dan tanda pengenal kecakapan awak sarana perkeretaapian dengan sistem pengoperasian secara manual harus memiliki persyaratan, antara lain sertifikat kecakapan awak sarana perkeretaapian tingkat pertama, yaitu memiliki tanda lulus pendidikan dan pelatihan awak sarana perkeretaapian tingkat pertama. Yang kedua, lulus uji kecakapan sebagai awak sarana perkeretaapian tingkat pertama. Untuk sertifikat kecakapan awak sarana tingkat muda, yaitu 1. Telah bertugas sebagai awak sarana perkeretaapian tingkat pertama selama paling sedikit 1 tahun atau 2000 jam kerja yang dilampirkan dalam logbook. Yang kedua, lulus uji kecakapan sebagai awak sarana perkeretaapian tingkat muda. Sertifikat kecakapan awak sarana perkeretaapian tingkat madya, yaitu 1. Telah bertugas sebagai awak sarana perkeretaapian tingkat muda selama paling sedikit 4 tahun atau 8.000 jam kerja yang dibuktikan dalam catatan logbook. Yang kedua, lulus uji kecakapan sebagai awak sarana perkeretaapian tingkat madya. Lanjut ke pasal 15. Untuk mendapat sertifikat dan tanda pengenal kecakapan awak sarana perkeretaapian dengan sistem pengoperasian secara otomatis harus memenuhi persyaratan 1. Memiliki tanda lulus pendidikan dan pelatihan awak sarana dengan sistem pengoperasian secara otomatis. Yang kedua, lulus uji kecakapan sebagai awak sarana perkeretaapian. Lanjut ke pasal 16. Untuk memperoleh sertifikat kecakapan awak sarana, permohonan diajukan kepada Direktorat Jenderal oleh 1. Badan hukum atau lembaga pendidikan yang pelatihan yang telah terakreditasi. 2. Unit kerja tempat pemohon bekerja atau penyelenggara sarana perkeretaapian. Selanjutnya, sertifikat kecakapan awak sarana perkeretaapian sebagaimana yang dimaksud. Pemohon diajukan dengan melampirkan 1. Fotokopi kartu tanda penduduk atau KTP yang masih berlaku. Kedua, pas foto 3x4. Yang ketiga, tanda bukti lulus mengikuti pendidikan. Selanjutnya, perpanjangan masa berlaku sertifikat dapat disampaikan paling lambat 20 hari kalender sebelum sertifikat tersebut berakhir dengan melampirkan surat permohonan, surat keterangan, fotokopi KTP, foto terbaru ukuran 3x4 dan sertifikat yang masih berlaku. Perpanjangan masa berlaku sertifikat diberikan setelah yang bersangkutan dinyatakan lulus uji kompetensi. Untuk memperoleh sertifikat yang mengalami kerusakan atau hilang, pemohon diajukan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan surat permohonan, fotokopi KTP, surat keterangan dari unit kerja yang bersangkutan, sertifikat yang rusak atau tanda bukti kerusakan sertifikat, dan surat keterangan kehilangan dari kepolisian. Lanjut ke pasal 17.
Penyelenggaraan ujian untuk memperoleh sertifikat kecakapan awak sarana dilaksanakan paling lambat 10 hari setelah seluruh persyaratan dipenuhi. Uji kecakapan awak sarana perkeretaapian terdiri atas teori, praktek, wawancara, dan tes kesehatan. Setelah dilakukan ujian tersebut paling lambat 10 hari kerja, pemohon yang lulus diberikan sertifikat kecakapan awak sarana perkeretaapian sesuai dengan tingkatnya. Peserta yang tidak lulus akan diberikan surat pemberitahuan dan dapat diajukan untuk mengikuti ujian kembali untuk memperoleh sertifikat kecakapan. Tata cara uji kecakapan perkeretaapian diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal. Lanjut pasal 18. Penerbitan sertifikat kecakapan awak sarana perkeretaapian yang rusak atau hilang diberikan selambat-lambatnya 5 hari kerja. Lanjut ke pasal 19. Direktorat Jenderal melakukan inventarisasi dan pengelolaan database dalam bentuk sistem informasi manajemen terhadap sertifikasi awak sarana perkeretaapian. Lanjut ke bab 5. Persyaratan dan kompetensi asesor bidang awak sarana perkeretaapian. Untuk pasal 20, asesor bidang awak sarana perkeretaapian merupakan tenaga penilai yang menilai kualifikasi awak sarana perkeretaapian. Pasal 21, asesor bidang awak sarana perkeretaapian harus memenuhi persyaratan antara lain pendidikan paling rendah di 3 atau sederajat, memiliki pengalaman paling sedikit 4 tahun di bidang perkeretaapian, dan memiliki sertifikat asesor di bidang awak sarana perkeretaapian. Untuk pasal 22, asesor bidang awak sarana perkeretaapian sebagaimana harus memiliki kompetensi mengetahui, memahami tata cara prosedur awak sarana perkeretaapian. Lanjut ke pasal 23, sertifikat asesor bidang awak sarana perkeretaapian diberikan setelah lulus pendidikan dan pelatihan asesor bidang awak sarana perkeretaapian. Pendidikan dan pelatihan asesor bidang awak sarana perkeretaapian dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan dapat melimpahkan ke badan hukum atau lembaga yang terakreditasi oleh Menteri. Sertifikat asesor bidang awak sarana perkeretaapian diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Lanjut ke bab 6. Kewajiban pemegang sertifikat kecakapan awak sarana perkeretaapian. Pasal 24, pemegang sertifikat kecakapan awak sarana perkeretaapian dan dalam melaksanakan tugas wajib antara lain memiliki surat keterangan pengenalan lalu lintas yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dan lain sebagainya. Untuk menjaga kompetensi awak sarana perkeretaapian harus minimal dalam kurun 2 tahun harus mengoperasikan sarana perkeretaapian atau mengikuti pelatihan penyegaran, seminar, atau lokakarya di bidang tugasnya paling sedikit sekali dalam 2 tahun. Lanjut ke pasal 25, untuk menunjang pelaksanakan tugas awak sarana perkeretaapian, badan usaha penyelenggara awak sarana perkeretaapian wajib meningkatkan kemampuan awak sarana perkeretaapian. Lanjut ke bab 7, sanksi administrasi. Pasal 26, sertifikat kecakapan awak sarana perkeretaapian dapat dicabut apabila pemegang sertifikat kecakapan melanggar kewajiban sebagaimana yang dimaksud yang dalam pasal 24. Pencabutan sertifikat kecakapan awak sarana dilakukan melalui peringatan tertulis sebanyak 3 kali berturut-turut dalam tenggang waktu 7 hari kerja. Apabila peringatan sebagaimana yang dimaksud dilanjutkan dengan pembukaan sertifikat awak sarana untuk jangka waktu paling lama 30 hari. Apabila pembukaan tidak ada upaya perbaikan, maka sertifikat akan dicabut. Lanjut ke pasal 27, sertifikat awak sarana perkeretaapian dibekukan tanpa melalui peringatan. Dalam hal pemegang sertifikat kecakapan awak sarana tersebut, 1. Tidak memenuhi standar kesehatan, 2. Terkena pengaruh alkohol, narkotika, obat-obatan, dan lain sebagainya, dan pemegang sertifikat kecakapan awak sarana
membahayakan keselamatan dan keamanan operasional kereta api yang mengakibatkan kecelakaan. Lanjut pasal 28. Sertifikat kecakapan awak sarana perkeretaapian dicabut tanpa melalui peringatan dalam hal 1. Digunakan oleh orang lain yang tidak berhak, 2. Diperoleh dengan cara tidak sah, dan lain sebagainya. Lanjut ke pasal 29. Peringatan, pembukaan, dan pencabutan sebagaimana yang dimaksud dilakukan oleh Direktur Jenderal. Lanjut ke bab 8 tentang bentuk dan format sertifikat kecakapan awak sarana perkeretaapian. Pasal 30. Sertifikat kecakapan awak sarana perkeretaapian berbentuk buku sertifikat dan tanda pengenal kecakapan. Buku sertifikat kecakapan awak sarana itu dengan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris terdiri atas memiliki 12 halaman cover, depan belakang, memiliki panjang 12 cm dan lebar 9 cm, dan lain sebagainya. Tanda pengenal kecakapan yang dimaksud berisikan 1. Memiliki panjang 8,8 cm dan lebar 5,5 cm, warna dasar biru muda, dan lain sebagainya. Bagian belakang berisi dasar hukum kewajiban apabila terjadi kehilangan dan alamat Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Pasal 31. Bentuk, format, isi, dan warna buku sertifikat kecakapan awak sarana dan tanda pengenal kecakapan tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. Lanjut ke bab 9. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan awak sarana perkeretaapian. Di pasal 32, pendidikan dan pelatihan untuk memperoleh sertifikat kecakapan awak sarana perkeretaapian dilakukan oleh badan hukum atau lembaga pendidikan yang telah mendapat akreditasi dari Menteri dan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Dalam hal badan hukum atau lembaga pendidikan belum mampu menyediakan jenis pendidikan dan pelatihan yang dibutuhkan oleh badan usaha penyelenggara prasarana atau sarana, maka badan hukum lembaga pendidikan dan pelatihan harus bekerja sama dengan lembaga lain atas rekomendasi Direktorat Jenderal. Lanjut ke pasal 33. Pendidikan dan pelatihan dilaksanakan berdasarkan kurikulum dan silabus yang disusun dengan mengacu kepada kompetensi awak sarana perkeretaapian. Standar muatan kurikulum dan silabus ditetapkan oleh unit kerja di bidang pendidikan dan pelatihan di lingkungan Kementerian Perhubungan. Lanjut ke pasal 34. Untuk mendapatkan akreditasi dari Menteri, badan hukum atau lembaga pendidikan dan pelatihan harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan menteri sendiri. Lanjut ke bab 10. Ketentuan-ketentuan lain. Dalam pasal 35, untuk memperoleh sertifikat sarana perkeretaapian dalam pasal 4 dan pasal 10 dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 36. Dalam rangka upaya meningkatkan kemampuan dan keahlian sumber daya manusia perkeretaapian, badan usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian harus mendukung dan membantu kegiatan belajar mengajar bidang perkeretaapian. Lanjut ke bab 11. Ketentuan penutup. Pasal 37. Pada peraturan menteri ini berlaku Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 155 Tahun 2015 tentang sertifikasi kecakapan awak sarana perkeretaapian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 38. Direktur Jenderal mengawasi pelaksanaan peraturan menteri ini. Pasal 39. Peraturan menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan peraturan menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Mungkin cukup sekian, dan ini adalah lampiran-lampirannya.
bisa dicek sendiri. Mungkin cukup dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.